Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Ramdhani Pedagogi sebagai moderator dari pemateri dari kelompok 3 mengenai pembelajaran dan pencapaian literasi, dan perkenalkan dengan para pemateri. Yang pertama Yesi Santi, yang kedua Rula Nur Safitri, lalu yang ketiga saya sendiri, yang keempat Rani, yang kelima Kiki Wayuni, dan yang terakhir Saadah Afifah. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi. Literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat, dan berpendapat. Sedangkan menurut Laura Deborah 2016, literasi memiliki makna yang lebih luas dari sekadar kemampuan elementer membaca, menulis, dan berhitung. Pengertian literasi tidak hanya seputar membaca, namun memiliki makna yang lebih luas, melingkupi kemampuan berpikir kritis, melek teknologi, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literasi berasal dari bahasa Latin yaitu litera atau huruf, sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seringkali, orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat. Sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut illiterate atau buta aksara. Crane 2003 menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu, literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber. Selanjutnya, pengertian literasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Zulby 1986, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. 2. Menurut Harvey G. Graff 2006, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. 3. Menurut Jack Godey, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Selanjutnya, komponen literasi. Yang pertama, literasi dini, kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi. 2. Literasi perpustakaan, memberikan pemahaman secara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi, referensi, dan periodikal, memahami dimensional system. 3. Literasi dasar, kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. 4. Literasi media, kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, dan media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan yang dari Jesse. Yang kelima ada literasi teknologi, serangkaian atribut yang berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, dan kapabilitas yang dimiliki seseorang terkait kemampuan menggunakan teknologi. Yang keenam ada literasi visual, pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yaitu mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual
dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan seseorang yang literat dalam lingkungan pendidikan. The Ontario Ministry of Education mengemukakan dapat 4 tujuan pembelajaran literasi di abad ke-21, yaitu 1. Membentuk siswa menjadi pembaca, penulis, dan komunikator yang strategis. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, mengembangkan kemandirian belajar siswa sehingga menjadi pembelajar yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Selanjutnya, ada model-model pembelajaran literasi. A. Model bercerita dengan bernyanyi. Yang pertama, saat memulai mendongeng, dongeng burung kutilang dan merak yang sombong, guru dapat mencari perhatian anak dengan cara yang mengesankan, misalnya dengan menyanyikan burung kutilang karya Ibu Sud. Yang kedua, agar tidak membosankan, di tengah kegiatan mendongeng juga dapat dikolaborasikan dengan kegiatan menyanyi. Misalnya mendongeng sambil menyanyikan Potong Bebek Angsa karya Pak Kasur. Kekuatan dongeng tetap ada pada cerita. Cerita yang kuat tidak harus membuat pembacanya berpikir susah. Yang ketiga, akhir kegiatan mendongeng, guru juga dapat mengajak anak bernyanyi. Misalnya mendongeng sambil menyanyikan Naik-naik ke Puncak Gunung, karya Ibu Sud. Lalu guru mengajak anak menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Yang B, model bercerita dengan berdiskusi dan tanya jawab. Guru atau orang tua hendaknya selalu mengadakan interaksi seperti tanya jawab. Di tengah cerita atau di bagian manapun, guru dapat bertanya tentang kelanjutan ceritanya. Contohnya, ketika guru menceritakan kisah titik gajah pelupa, guru dapat bertanya, kira-kira titik gajah pelupa? Tidak. Sebisa mungkin, guru membuat penasaran sehingga anak akan berpikir dan melahirkan pertanyaan tentang jalan cerita dongeng. Yang C, model bercerita dengan bermain peran. Bermain peran adalah metode pembelajaran yang diarahkan untuk kreasikan peristiwa masa lalu, peristiwa aktual, atau kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Metode bermain peran adalah suatu metode menguasai suatu materi pembelajaran dengan mengembangkan imajinasi dan penghayatan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, saya yang akan melanjutkan materi mengenai model pembelajaran literasi. Metode bermain peran juga dimaknai sebagai bagaimana cara memberikan pengalaman kepada anak melalui berbagai peran, yaitu seperti anak diminta bermain peran dan di dalam suatu permainan peran. Lalu sang anak bermain berpura-pura dan anak tersebut mengeksplorasi imajinasinya saat berpura-pura menjadi seseorang yang sama sekali berbeda, seperti dalam superhero, binatang, ataupun tokoh dalam dongeng. Lalu, model pembelajaran literasi berbasis MID atau MID yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model pengembangan menulis berorientasi pada proses dan hasil belajar. Yang dihasilkan memiliki fungsi dan peranan penting, yaitu mengembangkan pembelajaran yang baik dan sesuai konsep menulis yang benar, mengembangkan kemampuan untuk memahami teks yang cermat dan kreatif, lalu peningkatan kemampuan literasi menulis siswa. Selanjutnya, upaya guru dalam pembelajaran literasi. Pelajaran guru memiliki berbagai macam cara, seperti yang pertama memotivasi siswa, lalu yang kedua memberikan teks bacaan yang menarik,
Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih buku bacaan yang ia sukai pada sudut baca kelas. Lalu sesekali mengajak siswa mengunjungi perpustakaan sekolah. Lalu sediakan modul sehingga dapat mempercepat penyebarluasan informasi dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Lalu yang terakhir ada pemutakhiran pengetahuan tentang literasi melalui beragam kegiatan dan bacaan. Lalu dengan adanya kegiatan ini, guru yang semakin kreatif dan menciptakan media literasi yang berguna untuk memudahkan siswa belajar membaca, serta buku-buku bacaan yang baru yang dibutuhkan oleh siswa, dan perpustakaan sekolah akan lebih berperan untuk mendukung kegiatan literasi di dalam pembelajaran. Selain upaya yang di atas, adapun memiliki kemampuan yang berpikir relatif yang disediakan berbentuk modul yang dimaksudkan agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Salah satunya kemampuan menganalisis yang memiliki dampak perilaku mereka, merefleksikan yang mereka baca dalam bentuk perilaku, dan menguatkan karakter pada pribadi masing-masing. Selanjutnya, pemateri keempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya mengenai gerakan literasi sekolah atau GLS sebagai pencapaian literasi. Pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, dan menjadikan sekolah sebagai taman program gerakan literasi. Sekolah mengacu prinsip pertama sesuai tahap yang ketiga dilaksanakan secara terintegrasi dan holistik semua area kurikulum. Yang keempat dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima melibatkan kecakapan berkomunikasi lisan. Terakhir pertimbangan keberagaman. Terima kasih. Saya akan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya kepada pemateri kelima, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan gerakan literasi di sekolah dasar. Yang pertama, tahap pembiasaan. Pada tahap ini, sekolah menyediakan berbagai buku dan bahan bacaan yang dapat menarik minat peserta didik dan melaksanakan kegiatan yang meningkatkan minat baca peserta didik. Yang kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, sekolah dapat masuk ke tahap pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan kecakapan literasi peserta didik melalui berbagai kegiatan literasi. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Pada tahap ini, sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan minat baca dan meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui buku-buku pembinaan dan buku teks pelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan program gerakan literasi sekolah. Kegiatan membaca dan penataan lingkungan karya literasi pada tahap pembiasaan, misalnya 1. Membaca buku cerita atau pembinaan selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan membaca yang dapat dilakukan adalah membacakan buku dengan nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua, memperkaya koleksi bacaan untuk mendukung kegiatan 15 menit membaca. Yang ketiga, memfungsikan lingkungan sekolah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, antara lain perpustakaan, sudut buku
kelas, area baca, kebun sekolah, kantin, UKS, dan lain-lain. Untuk menumbuhkan minat baca warga sekolah, sarana prasarana ini dapat diperkaya dengan bahan karya teks. Yang keempat, melibatkan komunitas di luar sekolah dalam kegiatan 15 menit membaca dan pengembangan sarana literasi, serta pengadaan buku-buku koleksi perpustakaan dan sudut buku kelas. Yang terakhir, memilih buku bacaan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya kepada pemateri keenam sekaligus pemateri terakhir, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu kegiatan pada tahap pengembangan. Yang pertama, langkah-langkah membaca nyaring interaktif atau interactive reading aloud. Guru membacakan buku bahan bacaan dan mengajak peserta untuk menyimak dan menanggapi bacaan dengan aktif. Ada yang kedua, membaca terpadu, quick reading. Guru memandu peserta didik dalam kelompok kecil 4-6 orang dalam kegiatan membaca untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga ada membaca bersama, shared reading. Guru mendemonstrasikan cara membaca kepada seluruh peserta didik di kelas atau kepada satu peserta didik. Guru dapat membaca bersama-sama dengan peserta didik, lalu meminta peserta didik untuk bergiliran membaca. Yang keempat ada membaca mandiri, independent reading. Peserta didik memiliki bacaan yang disukainya dan membacanya secara mandiri. Yang kedua, memilih buku pengayaan fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, mendiskusikan cerita. Ini dapat membantu peserta didik untuk dapat menganalisis elemen cerita. Selanjutnya, kegiatan pada tahap pembelajaran. Strategi membaca yaitu membacakan nyaring, membaca terpadu, membaca bersama, dan membaca mandiri. Mengapresiasi capaian literasi peserta didik. Menghargai pencapaian literasi peserta didik menuntut guru dan tenaga kependidikan untuk memperhatikan tumbuhnya minat peserta didik terhadap buku dan kegiatan membaca yang diukur dengan indikator sikap, kesungguhan, dan perilaku peserta didik. Penghargaan berbasis literasi ini menekankan kepada proses belajar dan membaca, bukan pada keterampilan dan kualitas karya semata. Menghargai proses belajar peserta didik terbukti dapat menumbuhkan motivasi belajar dan memupuk semangat ingin tahu mereka. Selanjutnya, motivasi ini dapat membantu kesuksesan akademi peserta didik dalam jangka panjang dan menjadi mereka pelajar sepanjang hayat. Penghargaan berbasis literasi dapat diberikan secara berkala setiap minggu, pada saat upacara hari Senin, setiap bulan, atau setiap semester. Beberapa contoh penghargaan misalnya, yang pertama, pemustakaan teladan. Bagi peserta didik yang paling rajin mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku perpustakaan. Yang kedua, ada duta perpustakaan. Bagi peserta didik yang bersemangat membantu pengelolaan dan pengembangan kegiatan perpustakaan. Yang ketiga, ada pencerita bulan ini. Bagi peserta didik yang dapat menceritakan ulang sebuah cerita dengan orisinal dan kreatif. Penghargaan berbasis literasi dapat diberikan kepada juara-juara lomba literasi pada peringatan hari besar, nasional, atau keagamaan. Contoh penghargaan yang pertama, menulis surat kepada Kartini pada Hari Kartini atau Ki Hajar Dewantara pada Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, mewawancarai tokoh pahlawan secara imajiner pada peringatan Hari Pahlawan. Yang ketiga, menuliskan biografi tokoh proklamator secara kreatif pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Selanjutnya, kita sudah sampai penghujung acara. Sebelum selesai, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila banyak salah kata di dalam kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.